Seorang musafir ngaku lihat langsung Vina dan Eki saat tewas, sebut murni karena kecelakaan. Kalau pada malam itu saya melihat ada kecelakaan. Kecelakaan? Iya. Kecelakaan apa? Kecelakaan sepeda motor. Yang jatuh itu sendiri apa boncengan? Boncengan sama perempuan, Pak. Boncengan sama perempuan. Jaketnya itu ditali, lengannya di belakang, terus jadi nutup gini. Oke. Ya, jaketnya ditaliin. Ini tutup ke sini. Iya. Kenapa Bapak tahu bahwa dia pakai Ya, jaket? saya melihat di situ sampai selesai diangkut mobil, Pak. Bapak bersedia bersaksi di pengadilan? Siap. Bal, Pak. Ya, ya, Pak. Demi Allah ya, Pak ya. Karena kesaksian Bapak ini sangat membantu membebaskan 8 terpidana. Di kesaksian katanya Banpol desa, katanya Oh, ada iya. celana melorot, pertemukan sama saya orangnya. Nah, Pak Suroto, Nah, Pak Suroto Banpol mengatakan siap. lihat Nggak saksi, ada, Pak. lihat Vina celananya melorot. Itu fitnah itu Oh. fitnah orang yang sudah meninggal, Pak. Orang udah sengsara malah difitnah. Itu murni kecelakaan. Tapi kan kami lihat bahwa keadaannya Eki sendiri di situ dan hasil visumnya juga di situ kan tidak menunjukkan adanya luka tusukan dan luka sabetan samurai. Kenapa kami bisa lebih meyakinkan lagi ini adalah peristiwa kecelakaan? Dari saksi-saksi fakta yang kemarin kami hadirkan di situ kan juga banyak yang telah mencabut keterangannya. Artinya apa? Bahwa mereka ditangkap, mereka di LP, kan dibuat laporannya, lalu mereka diarahkan oleh Rudiana. Jadi cerita pembunuhan, kasus pembunuhan 2016 ini kan berdasarkan keterangan saja. Tidak ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. Siapa sih saksi yang melihat? Kan juga tidak ada. Petunjuknya dari mana? Dari semua keterangan aja. Apa sih alat buktinya yang bisa meyakinkan itu adalah peristiwa pembunuhan dengan pemerkosaan? Kalau ternyata sekarang ada pertanyaan, ada keraguan dan lain sebagainya, maka ini sebenarnya harus dikaji kembali, bukan hanya dari proses penyidikannya saja, karena kita akan mengenal diferensiasi fungsional, penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang masing-masing dipisahkan, supaya tujuannya adalah melakukan check and balances, sehingga ketika penyidikan ini nggak benar, ya Pak Jaksa jangan diteruskan dong. Pak Hakim harus bisa menemukan dalam sidang yang terbuka itu, sehingga tidak akan terjadi proses peradilan yang menimbulkan gaduh seperti ini. Seorang musafir asal Kudus, Jawa Tengah, bernama Adi Haryadi, mengaku melihat peristiwa tewasnya Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 silam. Pengakuan itu disampaikannya saat diwawancarai oleh mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya. Awalnya, Haryadi menyebut pada 2016, dirinya memiliki misi untuk melakukan perjalanan keliling Pulau Jawa. Dia mengatakan misi itu dilakukannya berdasarkan perintah dari guru spiritualnya. Dalam rangka apa keliling Pulau Jawa, tanya Deddy, dikutip pada Selasa, 6 Agustus 2024. Ada tugas dari guru saya lah, jawab Haryadi. Guru opo, tanya Deddy lagi. Guru spiritual lah, kata Haryadi. Haryadi menuturkan perjalanannya untuk berjalan mengelilingi Pulau Jawa dilakukannya dalam kurun waktu 2 tahun. Singkat cerita, dalam perjalanannya, Adi sampai di Cirebon untuk menuju ke Majalengka setelah berziarah ke makam seorang kiai. Kemudian, dia berjalan di jembatan yang menjadi lokasi tewasnya Vina dan Eki. Ketika berjalan tersebut, Haryadi mengaku melihat adanya kecelakaan sepeda motor di jembatan yang akan dilintasinya. Saat peristiwa, dia mengatakan berada di seberang jalan di mana kecelakaan terjadi. Saya berjalan di seberang sana, tapi searah, cerita Haryadi kepada Deddy. Haryadi mengungkapkan kecelakaan sepeda motor itu dialami 2 orang yang berboncengan dan salah satunya adalah perempuan yaitu Vina. Ia melihat kecelakaan dari belakang. Jatuh, kata Haryadi. Sendiri apa boncengan, tanya Deddy. Boncengan sama perempuan, Pak. Jaketnya itu ditali, lengannya di belakang, perempuan yang membonceng, jawab Haryadi. Saat kecelakaan terjadi, Haryadi menyebut Vina terlempar ke arah kanan jalan dan kepalanya membentur trotoar. Selain itu, sambungnya, helm yang dipakai oleh Vina pecah. Motornya ngesrek, jatuh rek, yang perempuan itu ngehantam trotoar. Kalau nggak salah seingat saya, helmnya pecah, cerita Haryadi.
Haryadi mengungkapkan setelah itu ada 3 sepeda motor yang melaju ke arah lokasi kecelakaan dan berhenti. Selanjutnya, Haryadi mengatakan kepada salah satu pengendara untuk melapor ke kepolisian terkait kecelakaan tersebut. Saya ngomong ke yang satu, pengendara, cobalah lapor ke sana, kepolisian. Itu saya yang nyuruh, cerita Haryadi. Lalu, sekitar 15 menit kemudian, dia mengatakan polisi tiba di lokasi kecelakaan tersebut bersama warga sekitar. Haryadi mengaku dirinya berada di lokasi kejadian hingga jasad yang diduga Vina dan Eki itu dievakuasi. Selanjutnya, Dedi mengonfirmasi kepada Haryadi apakah korban kecelakaan yang dimaksud adalah Vina dan Eki dengan memperlihatkan jasad mereka. Haryadi pun mengiyakan, korban kecelakaan yang dilihatnya pada 2016 silam, adalah Vina dan Eki. Tapi ini yang Bapak maksud, tanya Dedi kepada Haryadi sembari memperlihatkan jasad Vina dan Eki di ponsel miliknya. Iya itu. Helmnya ini juga, jawab Haryadi mengiyakan. Haryadi siap jadi saksi di pengadilan. Haryadi mengaku kaget tewasnya Vina dan Eki yang dilihatnya pada 2016 silam, disebabkan karena pembunuhan alih-alih kecelakaan. Dia menyebut baru mengetahui penyebab tewasnya Vina dan Eki karena dibunuh setelah menonton konten di YouTube. Ya ingat saya kok masa kok, Vina dan Eki tewas karena pembunuhan. Padahal ini kan kecelakaan, kata Haryadi. Setelah bercerita kepada Dedi, Haryadi mengaku siap jika menjadi saksi di pengadilan. Namun, dia baru mau menjadi saksi jika ada pengacara yang mendampinginya. Bapak siap dan bersedia bersaksi di pengadilan, tanya Dedi. Siap. Demi Allah, Pak, jawab Haryadi sembari bersalaman dengan Dedi sebagai tanda siap menjadi saksi. Pihak Ibtu Rudiana rupanya masih tak menerima bila motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan. Bahkan pihak Ibtu Rudiana sampai menuduh dokter yang menyatakan keterangan Eki dan Vina tewas akibat kecelakaan, abal-abal. Kesaksian motif kasus Vina Cirebon karena kecelakaan diperkuat oleh M. Ismail, pengendara yang melintas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. M. Ismail yakin betul Eki dan Vina tidak dikejar sekelompok orang. Cerita ini berbeda dengan isi kesaksian AF yang menyebut bahwa Eki dan Vina dikejar 7 terpidana sampai ke Jembatan Talun Cirebon. Murni kecelakaan. Gak ada yang ngejar, kata Ismail. Ismail mengatakan malam itu Eki mengendarai motor secara ugal-ugalan. Eki menurutnya mengendarai motor secara zigzag lalu standing. Dari sana begini-begini, zigzag, terus standing, katanya. Ismail menuturkan Eki dan Vina pun ngebut bukan dalam kondisi panik. Justru kata Ismail Eki dan Vina berteriak tertawa seperti sedang berbahagia. Kayak orang girang, bahagia gitu, kata Ismail. Setelah standing motor Eki oleng lalu jatuh. Motornya menabrak trotoar. Sedangkan Eki menghantam tiang lampu di tengah jalan. Sementara Vina menubruk trotoar jalan.